Oh, tidur. Tidur gua. Halo, perkenalkan nama gue Adam Daniel Kawilarang. Seringkali dikenal kalau di YouTube tuh ADK Reality. Halo, nama gua Rio. Gua Sony. Halo semuanya, nama saya Reza Habibi, biasa dipanggil Jabib kalau di Red Plot. Halo, nama gua Lutfi, biasa dipanggil Bomba. Halo guys, nama gue Ucup. Saya Ridwan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansah. Nama gue Doni Febrian. Nama gue Awal. Gue Harit Sabdillah. Kali ini touring kebersamaan, temanya kebersamaan dan ada hashtag wujudkan sejuta mimpi. Dan kenapa juga gue mau mengajak rekan-rekan yang terlibat khususnya di touring kali ini. Nah, yang menjadi the why-nya pertama adalah wujudkan sejuta mimpi. Di sini menjadi sebuah tema secara pribadi, gue khusus pengen banget membantu para peserta didik khususnya yang memang pengen mewujudkan impiannya tapi terkendala secara finansial gitu. Jadi hal ini dihubungkan dengan kasiedu.id, di mana melalui kasiedu.id ini sebuah platform yang bisa membantu pembiayaan pendidikan vokasi tersebut, karena platform tersebut juga terhubung dengan berbagai lembaga vokasi yang ada. Jadi itu asik banget, dimana setiap kita tuh bisa saling bantu lah, gotong royong khususnya. Dan touring kebersamaan sebenarnya tuh yang kita lakukan kali ini tuh lebih menginisiasi gerakan gotong royong itu sendiri itu, supaya ya kita yang sebagai anak motor sering touring segala macam yang biasanya cuman seru-seruan tes motor segala macam, kali ini kita bikin beda. Kita not only for ourselves gitu loh, yang pengennya kelihatan asik, motornya enak, nggak cukup sampai di situ, tapi kita harus jadi dampak, kita harus bisa make impact gitu. Itu yang pengen gue tekankan di touring kali ini. Makanya temanya kebersamaan. Jadi it's not about me, myself, and I, tapi about us. Us-nya ini harus jadi impact gitu loh. Karena Red Plot sendiri kebetulan pas banget, memang gue baru main motor. Waktu itu gue mau upspec bore up di salah satu brand, dan di situ gue ketemu sama Om Adam, biasa dipanggil ADK. Dan di situ juga diajak Om ADK itu ya ikut bareng lah, dalam artian diajak Om mau ikut touring nggak, first time touring. Dan waktu itu first time touring memang langsung ikut, begitu diajak langsung pengen ikut karena pengen cobain sendiri motor gue buat touring tuh seperti apa sih rasanya, enaknya seperti itu. Istilahnya hobi baru ini di motor, baru kenal ride. Salah satu bengkel Matic terbaik di Jakarta Timur. Red Plot sendiri dari 2020 sebenarnya, sebelum Red Plot diri ya, udah kenal dengan Om Adam dulu dari 2020. Waktu itu gue mutusin gue mau beli NMAX gitu kan. Nah, searching gimana nih bakat modifikasi nongol lagi nih gitu kan, hasrat untuk modifikasi motor nongol lagi nih. Wah, cari, ya udah akhirnya kecebur sama Om Adam kan, dengan salah satu brand waktu itu kan. Nah, setelah kelar dari brand itu ya udah kita Om Adam, gue buat brotherhood nih namanya Red Plot, gimana mau gabung nggak? Oke Om, gas gitu kan. Ya udah sampai sekarang masih gaspol terus bareng teman-teman Red Plot kayak gitu. Red Plot ini sebenarnya ada Red Plot Brotherhood dan kali ini ada Red Plot Garage. Tapi Red Plot Brotherhood ini sendiri didirikan di Agustus 2021, tepatnya tanggal 5. Itu mulai dari grup WA. Nah, dari sana kita sering sebenarnya grup itu dibuat untuk sharing aja sih, tanya jawab kalau ada kendala motor apa segala macam, fokusnya di sana. Tapi along the way kita jadi suka nongkrong bareng, tikung, touring tipis-tipis, sampai akhirnya jadi sesuatu yang kesininya itu jadi ada garage-nya gitu. Jadi home-nya itu ya kita ngumpul di Red Plot Garage. Pengen nyobain hal baru. Di touring kebersamaan kali ini kan kolaborasi dengan Motovolf Jakarta, Kasiedu, gitu kan, dan beberapa sponsor lainnya nih. Nah, intinya kalau touring kali ini juga bukan hanya kita ngegas, tapi kita juga bisa berguna ke sesama, kayak gitu sih. Nggak cuman untuk kebersamaannya aja, Mbak. Di situ ada persaudaraan dan kekeluargaan pastinya. Gue pertama kali ikut touring bareng Red Plot.
Dan pertama kali juga gue naik kapal dan lintas pulau ke Sumatera ini. Gue tertarik juga dengan visi misi di touring ini kan sesuai judulnya touring kebersamaan wujudkan sejuta mimpi. Jadi menurut gue nilai plus yang jadi point of interest adalah selain kita bisa touring, jalanin hobi kita juga bisa ngasih dampak sosial yang baik gitu buat sesama, buat banyak orang gitu. Ya pengen ikut buat ngerasain enjoy jalan-jalan. Kebetulan ini baru pertama kali untuk touring ke Sumatera, sama pengen tahu kondisi trek di Sumatera jarak jauh juga. Touring ke Krui ini udah lama pingin direncanain sama Om Adam. Om Adam tuh ownernya Red Cloud gitu kan. Nah, Om, kita touring agak jauh ya Om. Kemana nih gitu kan. Nah, waktu tahun 2023 kemarin mau ke Krui kan rencana, tapi udah kita ke Dieng dulu aja buat persiapan. Nah, akhirnya nih bisa ke Krui nih. Nah, sekarang nih backgroundnya lihat di pantai Krui yang bagus banget kayak gini kan. Nah, Ada upgrade di mesin motor, jadi pengen tahu performanya gimana untuk jarak jauh segala macam. Terus yang ketiga mungkin biar lebih mengakrabkan diri dengan orang-orang yang suka ikut touring. Pengen tahu lagi gimana sih touring jarak jauh itu, kayak gimana rasanya, ngerasain pertama kali naik kapal feri nyebrang laut dan hal-hal yang ada di dalamnya semua. Tapi semuanya seru sih akhirnya, walaupun ada ya beberapa kendala tapi masih oke, semuanya bisa ditangani sama-sama. Untuk mempersiapkan satu persatu motor itu, kedua mungkin ada yang upgrade mesin secara dadakan karena ada acara mau touring ini. Touring kali ini pesertanya cukup banyak gitu. Biasanya kita tuh cuman 10, 15 paling banyak. Nah, kali ini tuh sebenarnya ada yang daftar tuh 30-an. Sekarang kurang lebih ada 25-an orang, dan itu nggak gampang dalam perjalanannya karena terlalu banyak. Kalau kita harus jadiin satu rangkaian itu terlalu panjang, justru juga jadinya nanti membahayakan dan bahkan bisa mengganggu perjalanan atau pengguna jalan lainnya tepatnya. Jadi kita bikin 2 grup tuh kemarin. Jadi ada grup 1, grup 2. Nah, itu yang dengan adanya grup 1, grup 2 ini juga seru sebenarnya. Jadi kita kayak berlomba-lomba, ayo grup 1 siapa yang lebih dulu, sampai dulu. Tapi sebenarnya nggak begitu konteksnya, tapi lebih saling mengenal dalam setiap grup itu sendiri gitu sih dalam perjalanannya. Dan apabila ada kendala, bagaimana mereka bisa menangani satu dan yang lain itu dengan cara yang lebih solid. Dan karena tujuannya tadi ya, tema besar adalah kebersamaan itu sendiri bisa dibangun. Paling berkesan itu jadinya waktu kemarin trouble ya sebenarnya. Jadi kita tuh masuk di daerah yang namanya Bukit Barisan Selatan. Itu cukup rawan sama hal-hal yang orang dan juga yang bukan orang. Itu lumayan sih itu, karena kita posisinya motor tuh mati total, salah satu temen. Jadi ya itu sih. begitu jalan kita lihat Bukit Barisan tuh udah mau on the way maghrib ya Om Dea ya. Udah mau ke maghrib, udah ke sore, naik gitu. Buset. Pertama naik langsung tanjakannya segini guys. Set gitu kan. Waduh. Untung mesin-mesin kita udah bore up kan, udah upgrade semua kan gitu. Jadi dengan enteng ngelibas tanjakan itu. Dan berharapnya sih ketemu primata sekitar ya. Kan banyak tulisan hati-hati ketemu dengan binatang liar gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak ketemu guys. Cuma ketemu tukang durian doang yang jualan durian gitu. Tapi kita trek situ atau jalur situ mantep banget ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa, lancar. Nah, sampai bawah udah agak malam tuh. Nah, sebentar lagi kan kita buka map, oke guys, ini masih 60 menit nih menuju ke Krui gitu kan. Nah, 60 menit menuju ke Krui, rasanya tuh pengen cepet-cepet tuh. Wah, 60 menit bentar lagi. Karena badan udah capek kan. Udah malam juga gitu kan, rasanya pengen cepet-cepet nyampe. Nah, itu nyaris 2 kali karena gue depan, road captain, lagi ngebut, tiba-tiba jalannya belok patah gitu kan. Ngerem tuh set gitu. Tapi alhamdulillahnya aman 2 kali kayak gitu, karena emang gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, sama nggak ada rambu jalan tuh. Kalau biasanya kan ada rambu jalan belok kiri atau apa, karena itu jembatan, jadi lurus motong kiri kayak gitu. Cuma langsung ngerem hard braking itu set, tapi alhamdulillahnya nggak sampai 14, sudah sih. Sampai sekarang kayak gua pun gua nggak ngerasain capek karena sangat-sangat fun gitu loh.
Kita semua juga rider sudah dilengkapi dengan intercom ya. Jadi sepanjang perjalanan kita lebih banyak bercanda, teriak gitu loh, teriak-teriak kasih tahu kondisi jalan bagaimana kan. Dan kita juga yang paling penting harus saling mengingatkan teman. Kita jadi sarana kontrol untuk apakah teman kondisi fit, apakah ngantuk gitu loh, supaya apa kita bisa memitigasi resiko hal-hal yang tidak kita harapkan gitu loh. This is the first time untuk bisa nyebrang, yang biasanya touringnya selalu Pulau Jawa, nah kali ini enggak, kita ke sini dan ramai gitu loh, itu yang bikin beda gitu. Sekalinya nyebrang ke Lampung nih, karena next trip kita kan memang ke arah sini semua nih, jadi ya this is the first step dari 4 rangkaian yang mau kita lakukan di tahun 2024. Satu phone holder yang 2827D, oke, tas duffel bag 0717 yang 40 liter itu oke banget, cocok banget buat touring. Saat ini terpasang ada phone holder yang bisa taruh GoPro, itu warnanya keren, pas banget sama motor gua, hitam merah gitu kan. Tas touringnya sendiri, which is itu kemarin hujan, itu terbukti barang semua, baju semua aman, nggak ada basah satupun. Dan juga ada rompinya yang gue pakai warna hijau, itu mantap banget, jadi di setiap jalan tuh langsung kelihatan. Phone holder yang V3 ya namanya ya, itu 360, jadi lu bisa ngambil sudut mana aja dari elunya yang riding, atau view ke kanan, view ke kiri, view ke depan, itu bagus-bagus banget. Jadi itu produknya gitu, phone holder Motowolf. Gue pakai apa namanya, tas pinggang ya, tas pinggang Motowolf, sama holder pakai holder juga yang ada wire extendernya. Tas dan masker, begitu pun jas hujan mungkin ya Mbak ya, itu sangat mumpuni deh kalau untuk Satu, dua. Om Bimo tuh bukan ngalah, dia nggak enak. Nama gamesnya tangkap kepiting. Jadi di sana tuh banyak kepiting. Jadi silakan dikumpulkan. Sini Om.